Kita masuk ke materi yang ke-9, menggunakan aplikasi desain grafis gratis, ini online ya. Nah, kenapa tidak masuk di lab? Ya karena online, dipraktekin juga sepertinya nggak bisa. Jadi biar saya aja dengan segala kekurangannya gitu ya. Karena kalau pakai tether, pakai hotspot ya segitu juga kecepatannya gitu ya. Jadi kita sambil bersabar aja nanti. Bagian tertentu aja yang saya sampaikan, nanti sisanya di kalian. Saya sudah ngasih tugas ada berapa? Hah? 4 itu sama UTS kemarin yang hitungnya. Itu bukan tugas ya, itu UTS. Baru 3. Hari ini saya tambahin 1. Nah, terus nanti diingatkan saya ya, yang untuk jadwal berikutnya, hari Senin bisa nggak? Sudah dikondisikan dengan ibunya? Sudah. Jadi Senin nanti kita masuk jam 8 ya. Oke, biar saya catat juga. Saya yakin ada di antara kalian ini yang sudah menggunakan aplikasi ini. Aplikasi yang namanya Canva. Sudah ya? Hampir semuanya. Oke. Biasanya dipakai buat apa aja? Bikin poster. Oke, berarti tugasnya nanti jadi lebih mudah. Gitu ya. Bikin video Pak, video TikTok Pak. Bisa kan? Di situ kan bisa ya. Saya bikin thumbnail untuk YouTube ya pakai Canva. Ya. Nah, berarti banyak yang kita lewati nih, lebih cepat selesainya berarti ya. Karena sudah sebagian. Intinya adalah mengenal Canva, kemudian membuat akun, saya yakin sudah punya semua. Kemudian membuat desain. Nah, desain ini desain apa aja yang pernah dibuat, nanti kita ya lihat. Kemudian mengunduh atau mendownload dan membagikan desain itu. Terus terakhirnya tugas. Ya. Tugas garis miring praktek 40%. Nah, kuat-kuat di sini aja. UAS cuma 25%. Terus apalagi ya itu? Kesopanan 10%. Apalagi satunya lupa. Kehadiran 5%. Saya nggak ngubah-ngubah itu. Ya apa adanya itu aja. Yang bingung itu adalah mengukur kehadiran. Kehadiran ini ngitung persennya dari gimana? Apakah nilainya 100 dibagi dengan 14 pertemuan, dapat angkanya 1 pertemuan itu bagaimana? Saya nggak paham ya. Tapi nantilah. Kalau saya biasanya kalau di atas 75% berarti dia boleh ikut UAS. Kalau ikut UAS itu potensial dia lulus gitu. Tapi saya yakin semuanya ya sudah di atas 75%. Nanti kalau sampai hari ini semuanya di atas 75%. Nggak tahu masih ada lagi berapa pertemuan? 5 ya. Hari ini 9. Berarti 5 lagi. 5 lagi itu 1 nanti Senin depan kita masih di sini. Selanjutnya di lab. Nanti sambil diinikan ya. Jadi yang untuk PowerPoint saya kira nggak usah dipraktekin, sudah pada tahu juga. Saya lebih membahasnya ke teknik presentasinya aja, pertemuan depan itu. Nah, selanjutnya tuh Excel sampai habis. Ya, Excel ini juga sebagian sudah pakai, sudah tahu rumus-rumusnya. Buat nambah kan ngerti kan? Pakai tanda plus. Kalau ngurang pakai tanda, nah itu bisa sudah. Kalau ngali pakai tanda bintang, jangan tanda kali. Ada. Kalau membagi tanda apa? Nggak ada tanda bagi. Yang adanya tanda garis miring, slash ya. Nah, seperti itu. Apa itu Canva? Sudah pada tahu ya, supaya orang-orang yang nonton aja nih, biar kasih penjelasan ya. Alat bantu katanya dia di websitenya itu sebagai alat bantu desain dan publikasi online ya. Jadi yang mendirikan itu dia memang luar biasa ya. Kalau kami di desain grafis itu banyak aplikasi yang dipakai.
Ada Corel Draw, itu buat gambar vektor. Gambar vektor itu adalah gambar yang kalau dibesarkan sebesar-besarnya nggak pecah. Itu pakai Corel Draw. Versi berbayarnya, versi yang gratisnya namanya Inkscape. Sama fungsinya. Terus buat edit foto, yang kalian tahu Photoshop, itu berbayar. Ya, itu ratusan dolar harganya. Ada penggantinya namanya GIMP, itu gratis, sama fungsinya. Menu-menunya juga mirip dengan Photoshop, ya. Sudah 2 aplikasi tuh. Belum aplikasi yang lain yang misalnya buat gambar komik itu, Krita namanya, itu gratis juga. Dari sekian banyak itu ternyata ini kecerdasannya yang pendiri Canva ini. Dia bikinkan aplikasi basisnya online, ringan pula, bisa semuanya itu. Menghilangkan background bisa. Kalau dulu capek banget ngilangin background foto aja pakai Photoshop, harus diseleksi dulu begini, terus di drop, terus dikasih macam-macam, ya. Ada pakai smooth, ada pakai batch dan seterusnya, yang kayak gitu-gitu. Sekarang tinggal sekali klik aja hilang backgroundnya. Ya, jadi memang luar biasa perkembangannya ya saat ini. Nah, Canva sendiri didirikan dari tahun 2013. Misinya dia memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat mendesain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Jadi mau desainnya tuh di mana? Sekarang kan bisa lewat laptop, bisa lewat PC, bisa lewat HP-nya sendiri juga bisa. Sudah semua di mana-mana. Mau di-share kemana juga terserah aja bisa. Seandainya bisa dibagi ke alam jin, mungkin dia akan lakukan itu. Kalau bisa terkoneksi ke dimensi lain gitu, bisa di-share misalnya video TikTok kalian itu, mungkin bikin sama dia. Ya. Aksesnya udah tahu, canva.com ya. Ada beberapa jenis keanggotaan, kita biasanya pakai yang gratis, yang free ya. Ada yang free, ada yang pro, ada yang member, istilahnya itu yang per komunitas gitu ya. Nah, macam-macam. Yang pernah digunakan yang mana? Bikin logo pernah? Pamflet, selebaran, pernah ya. Spanduk, banner tuh yang panjang atau yang berdiri gitu. Poster, pernah ya. Membuat resume atau CV, bikin undangan pernah? Kartu nama, sekarang tuh udah jarang pakai kartu nama ya. Intro video, ini yang suka nge-vlog ada nggak? Yang punya channel YouTube ada nggak? Ada ya? Ada. Bikin thumbnailnya pakai apa? Belum bikin, seadanya aja. Ketika diupload sudah terserah sama YouTube aja lah pakai gambar yang mana gitu. Atau dibikinkan thumbnailnya. Yang punya channel. Nah, pakai ini bisa ya, menggunakan meme bisa, terus kolase tahu? Grafik bisa dibikin ya. Ini masih ada lihat semuanya nih, nggak saya klik, makanya dia saya biarkan seperti itu. Bikin presentasi bisa ya, termasuk bikin animasi, macam-macam ya. Ini yang paling sering yang ini, konten medsos ya. Bikin cerita story ya, terus bikin posting Instagram, postingan di Facebook, di Twitter. Kalau iklan, yakinlah saya belum ya. Udah ada yang mengiklankan mengiklankan produknya. Portofolio tuh bagus ya. Saya bisa ini. Ya, itu membranding. Makanya penting ya, agak sedikit masuk ke konteks bisnis ya. Gak apa-apa kan? Kalau jadi bidan tapi punya usaha juga kan bagus kan? Jangan usahanya perdagangan bayi ya, atau organ-organ ya.
Karena sekarang itu yang lebih diutamakan harusnya ya adalah passive income. Passive income. Kita duduk aja, tidur-tidur aja ada uang masuk. Nah, yang punya channel YouTube misalnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kayak gitu ya. Setidaknya ada sampingan. Kalau mengharapkan pekerjaan yang utama, saya nggak tahu. Dari orang sebanyak ini, ada 37 orang, kira-kira ya sebagian mungkin akan kembali ke daerah. Ya, kalau dari daerah. Tapi kalau dari Palangkaraya, setelah lulus, apakah semuanya akan buka praktek mandiri? Kira-kira kalau dihitung dengan orang yang bakal melahirkan sama kalian semua ini jumlahnya lebih banyak mana dalam satu waktu? Gitu ya. Nah, perlu ada sumber lain gitu selain dari itu. Jadi jangan hanya mengharapkan itu aja. Kemudian selain itu juga harus punya keahlian lain. Ya. Selain ngurusi masalah kebidanan. Ya, kebayang misalnya selain jadi bidan bisa juga desain grafis. Itu ya. Atau jadi hacker gitu. Bisa dan mungkin aja kalau belajar bisa. Ya. Tapi kalau mengharapkan dari pekerjaan itu saja nggak bisa, nggak cukup nanti. Gitu ya. Nah, ini salah satunya. Saya nggak tahu sih alasannya kenapa ada mata kuliah TIK di kebidanan. Kenapa? Ya, kalau saya mikirnya seperti itu sebagai salah satu alternatif keahlian yang dimiliki selain bidang kebidanan. Jadi jangan hanya taunya urusan kebidanannya aja, urusan IT-nya harus ngerti juga. Ya, banyak sekali ya di sini. Nanti tugasnya salah satu dari ini. Saya yakin satu hari langsung jadi. Jadi nanti tugasnya nggak usah lama ya. Setengah hari cukup ya. Nah, membuat akun gratis. Ini nggak tahu nih tayang apa enggak nih video yang ini nanti ya. Aksesnya di sini udah tahu. Kemudian kalau sign up sekarang lebih mudah karena bisa menggunakan akun dari sistem lain. Misalnya seperti ini. Ya, asal punya akun Google bisa sudah login. Punya Facebook bisa login. Ya, yang lain-lain juga sama. Hanya perlu berhati-hati yang seperti ini karena dia akan meminta yang namanya permission, izin menggunakan akun kita. Hati-hati itu ya. Kalau Canva saya yakinlah dia profesional. Tapi menggunakan yang lain hati-hati. Misalnya ada aplikasi tertentu login dengan Facebook, login dengan Gmail, hati-hati. Kalau dia tidak terpercaya sebaiknya jangan. Sebaiknya mendaftar aja. Menggunakan email aja, pakai username saja. Jangan pakai akun media sosial. Nanti bahaya. Ya. Yang dikhawatirkan itu kalau nanti diambil alih akunnya. Tuh. Ya, itu sebagai gambaran ya. Kalau pakai email, saya sendiri pakai email. Saya nggak ada login menggunakan Facebook, pakai akun yang lain nggak ada. Saya daftar. Ya, karena harus berhati-hati. Apalagi orang IT yang ngerti ya. Kalau sampai ya itu namanya takdir. Kalau misalnya orang IT jebol juga, itu takdirnya dia. Tapi harusnya sudah berhati-hati, sudah mengantisipasi duluan, gitu ya. Jika sudah daftar, nanti bisa konfirmasi email, kemudian sudah bisa login dan seterusnya ya. Nggak ada pertanyaan kan? Wah, sebentar sekali nih hari ini. Ya, membuat desain, tentukan dulu kita ini mau bikin apa sebetulnya. Ya. Setelah itu dipilih template yang mau digunakan apa. Karena kita bisa juga menggunakan template yang sudah ada atau kita bikin template baru dalam arti blank, halaman blank ya. Tapi kayaknya nggak ada yang pakai blank ya. Nggak tahu saya kalau kalian. Pilih yang sudah ada punya orang, tinggal ngubah-ngubah gitu. Pernah bikin baru sama sekali?
didesain ulang sama sekali baru gitu. Rasanya gimana? Rasanya lebih mudah pakai yang sudah ada ya. Karena yakin saja buatan orang tuh lebih bagus daripada buatan kita. Ya, apalagi yang memang disediakan oleh Canva-nya. Kenapa? Di sana orang-orang ahli. Dia sudah mengerti ilmunya terkait dengan interaksi manusia dan komputer, itu sudah tahu. Jadi komposisi warna dia sudah ngerti ya. Kalau kita itu mungkin bikin aplikasi, bikin posternya backgroundnya gelap, tulisannya gelap juga gitu ya. Atau sesuai dengan warna kesukaan. Padahal itu menurut teorinya interaksi manusia dan komputer itu tidak sesuai. Gitu ya. Kalau di kampus kami ada mata kuliah khusus komputer dan masyarakat, ada juga mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, itu berkaitan komposisi warna. Ini nanti dilihat warnanya sesuai atau tidak dengan mata. Ada sendiri. Oke, kita lab desain pakai apa ini? Mau bikin apa rencananya? Gak usah aja ya, karena sudah tahu. Langsung tugas saja ya, biar cepat istirahat pulang. Saya tunjukkan dulu lah ya. Paling nggak sedikit, nanti setelah itu kita bahas tentang tugas. Ya, agak lambat ya. Koneksi internetnya terlalu cepat ini. Oke, kemarin sertifikat yang kita pakai untuk bikin mail match, itu saya bikinnya juga pakai Canva. Sertifikat ya, dari kampus kami ini. Terus ini thumbnail YouTube. Termasuk untuk mata kuliah ini ya saya bikin di sini juga. Ya, ini ya. Ada yang belum pernah menggunakan Canva sama sekali? Ada? Yang belum pernah pakai Canva sama sekali ada nggak? Ada ya? Ada. Oke, kalau ada, anggap saja sudah mendaftar. Nanti silakan mendaftar. Kemudian kita bisa pilih di sini banyak sekali ya. Ini aneka desain juga ada. Tinggal kita pilih yang mana yang kita mau buat sesuai dengan maunya kita. Ya. Oke, dalam keadaan tertentu penggunaan Canva itu kita bisa tidak menggunakan template yang sudah ada. Ukurannya misalnya kita mau set sendiri gitu ya. Kalau mau di set sendiri, tentu kita tidak bisa memilih yang ada di sini. Ya, contoh-contoh yang ada di sini. Kalau dia memang custom sifatnya, kita perlu buat desain. Kemudian kita bikin ukuran khusus. Nanti tentukan ukurannya berapa. Ya, atau menggunakan yang sudah ada bisa ukuran-ukurannya ya. Di sini misalnya pakai dokumen A4 dan seterusnya, atau kita set sendiri bisa ya.
mau edit foto dan sebagainya bisa. Nah, ini kita bisa set sampai dengan ke ukurannya mau seperti apa. Kalau foto misalnya 2x3, pernah ngukur nggak? Foto 2x3 atau 3x4 itu apakah betul 3 cm x 4 cm? Pernah ngukur nggak? Nggak pernah. Misalnya 4x6, benarkah ukurannya itu 4x6? Kita percaya aja kan? 4x6 itu berapa? Bingung apanya dulu Pak? Kita nih bicaranya apa? Ngitung-hitungan apa ukuran foto ya? Kalau ngomongnya ke tukang foto 4x6 berapa? Katanya, maksudnya berapa lembar? Ya, kalau matematika 4x6 24. Gitu ya. Oke, saya pilih salah satu yang media sosial. Ya. Lewat sini ya, jangan lewat situ. Oke, ada banyak, ada Instagram dan seterusnya. Saya nggak bahas lah karena sudah bisa. Kita langsung ke tugasnya aja ya. Mendownloadnya juga sudah tahu, tinggal diklik di bagian atas bagikan atau share gitu ya. Lalu ada dua pilihan, pilihannya unduh sama bagikan. Kalau mau dapat filenya diunduh, nanti ditentukan jenis filenya apa, apakah dia gambar atau dia video ditentukan. Kalau sudah tinggal di save. Kalau di share langsung aja di share kemana gitu ya. Tugasnya off the record. Sepertinya materi ini nggak tayang ya. Sudah tahu soalnya. Jadi kita skip untuk materi ini dari YouTube. Ya. Tiba-tiba dari pertemuan 8 langsung pertemuan 10. Oke, langsung aja tugasnya.